Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prof. Tia dalam pembelajaran IPS. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat sebagaimana biasa. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang lokasi iklim negara-negara di dunia, yaitu negara Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Mesir. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita belajar mendalami bagaimana kondisi alam negara-negara di dunia, perhatikan gambar yang ibu berikan. Di sini ada 5 gambar atau ikon dari negara-negara dunia. Pertama kamu bisa lihat, ini adalah gambar atau ciri khas negara Jepang. Yang kedua ini adalah negara Inggris. Dan yang ketiga adalah negara Amerika Serikat. Dan yang keempat tidak asing lagi, ini adalah negara Mesir. Yang kelima adalah negara Australia. Dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas, yaitu pertama ada lokasi yang akan kita pelajari tentang negara-negara dunia. Yang kedua iklim dari negara tersebut, kemudian geologinya, flora dan fauna, dan kependudukan. Baik anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 2, yaitu tentang lokasi dan iklim. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah negara Jepang. Kita pelajari yang pertama adalah lokasi ya, yaitu lokasi negara Jepang. Kalau kita lihat dari peta, ini adalah negara Jepang. Jepang adalah negara di mana tidak berbatasan daratan langsung kepada negara lainnya. Ya, kita lihat di sebelahnya ada keterangan bahwa letak astronomi Jepang itu berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis Jepang itu kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Di mana lokasi Amerika Serikat? Amerika Serikat secara astronomi letaknya itu di 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat, 23 lintang utara di antara 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, daratan utama Amerika Serikat memiliki batasan-batasan sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan Kanada. Yang ketiga adalah lokasi negara Inggris. Nah, ini Inggris. Inggris, ibu sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin tanya, Inggris itu tepatnya di benua apa? Ya, di benua Eropa ya. Jadi Inggris terletak di benua Eropa. Di mana lokasinya? Lokasinya kita sudah lihat di sini secara garis lintang dan secara garis bujur. Secara garis lintang bertepatan pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Dan 80 derajat bujur barat dan 2 derajat bujur timur. Artinya Inggris merupakan patokan di dunia untuk menentukan Greenwich atau jam ya. Yang keempat adalah benua Australia atau negara Australia. Negara Australia ini adalah negara di mana seluruh daratannya berada di sebelah selatan bumi ya. Jadi semua daratan benua Australia adalah satu-satunya benua yang semua letaknya itu berada di sebelah selatan. Baik, negara yang kelima adalah negara Mesir. Secara lokasi kita bisa lihat, Mesir itu lokasinya secara astronomi terletak di 22 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 bujur timur. Sedangkan secara geografis, Mesir terletak di benua Afrika bagian utara atau di perbatasan dengan benua Asia. Ya, itu lokasi Mesir.
lokasi Mesir. Jadi kita sudah paham di mana lokasi-lokasi negara-negara yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua kita akan bahas selain lokasi kita akan bahas tentang iklim. Dari 5 negara tadi, apakah mereka beriklim tropis, apakah beriklim subtropis, apakah dia iklim sedang ataupun beriklim dingin. Namun apa itu iklim? Nah, jadi mari kita lihat pengertian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Jadi untuk mengetahui iklim, iklim itu suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang. Jadi garis lintang mempengaruhi iklim suatu negara. Ya, perhatikan gambar globe berikut. Di sini, ini yang dikatakan garis lintang. Kemarin kita sudah belajar. Garis lintang adalah garis yang melintang atau membagi bumi menjadi 2 bagian. Bagian utara dan bagian selatan. Bagian tengah ini atau garis lintang bagian tengah ini adalah namanya garis 0 derajat atau garis khatulistiwa. Ya, di atas garis 0 itu ada 23 derajat lintang utara, 40 derajat lintang utara, 60 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Begitu juga sebaliknya. Di bawah itu adalah 23 derajat lintang selatan, 40 derajat lintang selatan, 60 derajat lintang selatan, dan 90 derajat lintang selatan. Dari garis lintang inilah kita bisa mengetahui apakah negara-negara yang kita bahas tadi beriklim tropis, atau beriklim subtropis, atau beriklim sedang, ataupun beriklim dingin. Ya. Dan 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23 derajat lintang selatan ini adalah beriklim tropis. Ya, dalam iklim tropis ini, iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim kemarau, yang kedua musim hujan. Yang kedua, 23 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan ini beriklim subtropis. Iklim subtropis adalah mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Begitu juga dengan iklim sedang. Yaitu di mana iklim sedang terletak di 40 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan dan 60 derajat lintang selatan. Ini beriklim sedang. Iklim sedang dan iklim subtropis ini sama-sama mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sedangkan 60 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai 90 derajat lintang selatan ini beriklim dingin. Iklim dingin ini biasanya mempunyai 1 musim, yaitu musim dingin, ya, sedikit salju, di mana antara kutub utara dan kutub selatan ini jarang sekali kena penyinaran matahari, sehingga kebanyakan di daerah kutub ini mempunyai musim dingin. Begitu juga dengan kutub selatan, dia mempunyai iklim dingin, ya. Setelah Ananda paham, untuk menentukan iklim ini kita lihat dari negara yang kita pahami tadi, kita akan melihat iklim dari negara-negara tadi. Apakah negara tadi beriklim subtropis atau tropis ataupun iklim dingin ataupun iklim sedang. Setelah Ananda perhatikan video ibu ini, maka coba kamu isi kotak yang sudah ibu buat di bawah ini, yaitu pertama nomor, kedua nama negara, iklim, dan musim. Amerika Serikat itu beriklim apa dan musimnya apa. Selamat bekerja, semoga Ananda menjadi anak-anak hebat Indonesia yang akan membawa Indonesia ke depan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.